Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum kita mulai jangan lupa bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk subscribe channel Cantika Story dengan cara subscribe. Mengapa kisah seperti ini penting didengar sampai tuntas? Karena di dalamnya ada tekad dan kesabaran. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Namanya Aulia. Usianya masih muda. Parasnya teduh, tatapannya jernih meski garis lelah sering menepi di sudut mata. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi hamparan sawah dan kebun singkong, Aulia tinggal seorang diri. Ayah ibunya sudah lama berpulang. Rumahnya sederhana, berdinding papan yang mulai pudar, namun selalu rapi dan wangi karena setiap pagi Aulia menyapu lantai yang berderit pelan ketika diinjak. Tidak ada yang menemaninya selain angin yang berputar di sela bambu belakang rumah dan suara adzan dari surau yang jaraknya tidak jauh. Sejak kecil Aulia paham bahwa hidup tidak selalu memberi kemudahan. Ia berjualan kue basah titipan seorang bibi di pasar, kadang mencuci pakaian tetangga demi tambahan uang belanja. Tapi harga kebutuhan terus naik, sementara penghasilannya seperti air di cawan yang selalu berkurang sebelum sempat menghilangkan dahaga. Di malam hari ketika lampu rumah temaram, Aulia sering menatap langit melalui celah atap dan berbisik lirih, memohon agar Allah memberinya jalan. Di kampungnya, kabar tentang kerja di negeri Arab terdengar seperti lagu harapan. Orang bercerita tentang gaji yang layak, majikan yang baik, dan kesempatan untuk mengangkat derajat keluarga. Aulia, yang tidak punya siapapun lagi di dunia selain dirinya sendiri, mulai menyimpan impian itu. Bukan karena ia mengejar kemewahan, melainkan karena ia ingin hidup lebih tenang, melunasi hutang-hutang kecil, memperbaiki rumah, dan menabung untuk masa depan yang lebih terjamin. Namun impian butuh pintu untuk dimasuki, dan pintu itu bernama biaya keberangkatan. Tabungannya tidak cukup. Setelah berhari-hari menimbang, Aulia memberanikan diri meminjam uang kepada tetangga yang dianggapnya seperti kakak sendiri. Dengan hati-hati ia menyusun kata, menjelaskan rencananya, berjanji akan mengembalikan uang itu secepatnya setelah ia bekerja. Tetangganya akhirnya luluh. Di teras rumah yang ditumbuhi pot melati, mereka berjabat tangan. Aulia pulang membawa sejumlah uang dan secarik harapan yang terasa hangat di dada. Hari itu juga, seorang kenalan mempertemukan Aulia dengan seseorang yang mengaku agen penyalur tenaga kerja. Caranya berbicara meyakinkan. Ia menuturkan daftar pekerjaan, menjanjikan majikan baik, kamar layak huni, dan gaji yang cukup untuk mengirim uang pulang setiap bulan. Aulia, yang hatinya tengah dipenuhi tekad dan rasa syukur, mempercayai kata-kata itu. Ia menyerahkan sebagian uang untuk biaya pengurusan, lalu menandatangani beberapa lembar kertas yang ia baca sepintas karena tergesa ingin mengunci kesempatan. Agen itu tersenyum, mengangkat ponsel, seolah sibuk mengurus tiket, visa, dan semua yang Aulia butuhkan. Hari keberangkatan tiba. Subuh itu udara terasa lebih dingin, namun hati Aulia bergetar hangat. Ia menatap rumah kecilnya, memeluk dindingnya dengan pandangan, lalu menaruh kunci di wadah kecil dekat jendela. Di atas bus menuju bandara, Aulia memandangi jalan panjang yang membelah sawah, menyimpan setiap detail dalam ingatan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan pulang membawa kabar baik dan senyum yang berbeda. Pesawat melaju menembus awan. Aulia menunduk, berdoa. Di sela bising mesin dan langkah pramugari, ia mengulang kalimat yang menenangkan, bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba yang bersungguh-sungguh. Beberapa jam kemudian, kota asing menyambutnya dengan cahaya lampu dan bangunan megah. Di luar bandara, udara gurun yang kering menerpa wajah. Agen yang menjemputnya tampak tergesa. Mereka berbincang singkat, lalu agen itu berkata bahwa malam ini Aulia akan diantar ke tempat sementara sebelum bertemu majikan. Namun malam menggulung seperti ombak yang menelan tepian pantai. Agen itu menghilang. Teleponnya tidak aktif. Pesan tidak terbaca. Aulia menunggu di kursi panjang yang dingin, menatap pintu yang tidak jadi terbuka. Waktu melewati pukul yang tidak ia kenali karena zona yang berbeda. Di sudut ruang tunggu, koper kecilnya menjadi satu-satunya teman. Dari sela jendela, Aulia melihat cahaya kota yang indah tetapi terasa sangat jauh. Pagi datang tanpa jawaban.
Aulia menelusuri trotoar kota yang sibuk. Ia bertanya kepada petugas kebersihan yang tersenyum ramah tapi tidak bisa banyak membantu. Ia mengetuk pintu toko roti, menawarkan diri untuk membantu membersihkan atau mencuci piring. Pemilik toko menatapnya ragu dan menggeleng. Ia mendatangi toko kelontong, toko kain, kios minuman. Banyak yang menolak halus, ada pula yang menolak tanpa kata. Setiap penolakan seperti batu kecil yang menumpuk di dada, tapi Aulia menahan air mata. Ia tidak ingin menangis di negeri asing. Ia harus tetap tegak. Siang yang menyengat membuat telapak kaki perih. Aulia berhenti di samping sebuah masjid umum yang halamannya teduh. Ia duduk di dekat tempat wudhu, menunduk, lalu berusaha menenangkan diri. Dari pengeras suara, lantunan ayat terdengar merdu. Aulia memejam, membiarkan suaranya meresap ke dalam hati. Ia mengingat hutang yang menunggu di kampung. Ia mengingat wajah tetangga yang mempercayainya. Ia mengingat rumah kecil yang menunggu untuk diperbaiki. Ia mengingat janjinya pada diri sendiri bahwa ia akan bertahan, apapun yang terjadi. Sore itu angin berhembus lebih ramah. Orang-orang berlalu lalang, ada yang singgah untuk salat, ada yang sekadar berteduh. Aulia menegakkan punggungnya, mengusap pipinya, lalu berdiri untuk kembali mencoba. Di depan masjid, ia melihat deretan toko rempah yang berwarna-warni. Aroma kayu manis, cengkih, dan kapulaga menari di udara. Aulia melangkah pelan, mengetuk hati sendiri agar jangan menyerah. Di salah satu sudut halaman masjid, seorang pria muda Arab memperlambat langkahnya. Pakaian yang rapi, sorot mata yang tenang, langkah yang menunjukkan kebiasaan memberi ruang kepada orang lain. Ia memperhatikan Aulia yang berdiri sedikit goyah, seperti seseorang yang berusaha terlihat kuat padahal lelah menahan dunia. Pria itu menoleh lagi, seakan ada yang menggerakkan hatinya untuk berhenti. Aulia menunduk, merapikan kerudungnya, lalu menarik napas panjang. Ia belum tahu bahwa sore itulah Allah menyiapkan pertemuan yang akan memutar arah hidupnya. Bahwa di balik udara kering, jalan-jalan asing, dan rasa takut yang tak pernah ia sebutkan keras-keras, ada satu pintu yang pelan tetapi pasti mulai terbuka. Adzan asyar berkumandang. Suaranya memantul di dinding masjid, mengalun lembut dan tegas. Aulia menatap ke langit yang memucat. Ia mengangkat tangannya, berdoa singkat, memohon kekuatan, memohon agar Allah menuntunnya ke tempat yang tepat. Sementara itu, pria muda tadi melangkah mendekat dengan hati-hati, menjaga adab, menimbang kata yang akan ia ucapkan ketika jarak di antara mereka tinggal beberapa tapak kaki. Di halaman yang teduh itu, dalam ruang waktu yang seakan melambat, dua jiwa yang tidak saling kenal sedang dipertemukan oleh takdir. Aulia menggenggam pegangan kopernya lebih erat, menyiapkan diri menghadapi apapun yang akan datang. Ia tidak lagi merasa sendirian seperti pagi tadi. Ada getar pelan di dadanya, bukan takut, melainkan semacam harapan yang baru saja menetas. Sore merunduk. Bayangan menapak di lantai batu. Pintu besar masjid terbuka, jamaah mulai berdatangan. Di antara langkah-langkah yang menuju saf, sebuah sapaan akan lahir, sebuah tanya akan disampaikan, dan sebuah jawaban akan menentukan jalan panjang bernama esok hari. Pria muda itu menghampiri dengan langkah pelan. Dari kejauhan, wajahnya terlihat teduh, sorot matanya penuh rasa iba. Aulia yang duduk bersandar di tiang masjid berusaha menegakkan tubuhnya. Ia tidak ingin terlihat lemah, meski sebenarnya kakinya sudah gemetar karena lapar dan lelah. Assalamualaikum, sapa pria itu dengan suara lembut. Aulia terperanjat sejenak, lalu menjawab lirih, Waalaikumsalam. Pria itu menatapnya, lalu bertanya hati-hati, kenapa engkau duduk di sini seorang diri? Apakah engkau butuh bantuan? Pertanyaan itu membuat dinding pertahanan Aulia runtuh. Sejak berhari-hari ia berjuang sendiri, menahan rasa malu, menahan tangis, hingga sore itu, kata-kata pria asing ini terasa seperti tali yang dilemparkan pada orang tenggelam. Matanya berkaca-kaca, dan suara yang ia tahan akhirnya pecah. Aku ditipu, ucap Aulia dengan suara serak. Aku datang ke sini untuk bekerja, tapi agen yang menjanjikan pekerjaan itu menghilang. Aku tidak punya siapa-siapa di sini, tidak ada uang, tidak ada tempat tinggal. Pria itu terdiam, mendengarkan setiap kata. Rasa iba jelas terpancar dari wajahnya.
Subhanallah, ucapnya pelan, lalu bagaimana engkau bertahan sampai hari ini? Aulia menunduk, menggenggam erat pegangan kopernya. Aku hanya berkeliling, mendatangi toko-toko, menawarkan diri, tapi semua menolak. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Yang aku bisa hanya memasak, itu saja. Mendengar pengakuan itu, pria muda tersebut tersenyum tipis. Kalau begitu, engkau punya kelebihan yang sangat berharga. Masak adalah keterampilan yang tidak semua orang mampu lakukan dengan baik. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namaku Fahd. Aku tinggal tidak jauh dari sini. Jika engkau tidak keberatan, ikutlah denganku. Engkau bisa bekerja di rumahku, memasak untuk keluarga. Engkau tidak perlu takut, aku hanya ingin menolong. Aulia menatapnya penuh ragu. Ia tidak mengenal pria ini, namun sorot matanya jujur dan nada suaranya tenang. Doa yang ia panjatkan beberapa menit lalu seolah mendapat jawaban di hadapannya. Apakah engkau benar-benar serius ingin membantuku? Tanya Aulia, masih dengan nada hati-hati. Fahd mengangguk mantap. Ya, aku tidak ingin membiarkan seorang wanita terlantar di negeri asing. Engkau aman bersamaku. Hati Aulia bergetar. Ia menatap masjid di belakangnya, lalu memejamkan mata sebentar. Dalam hati ia berkata, mungkin inilah jawaban dari doa-doaku. Ya Allah, aku pasrah kepada MU. Dengan langkah pelan, ia bangkit dan mengangguk. Baiklah, aku ikut denganmu. Fahd tersenyum lega. Alhamdulillah. Mari kita pulang sekarang. Engkau harus makan dan beristirahat. Mulai besok, engkau bisa memasak untukku. Anggap saja rumahku sebagai rumahmu sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari terombang-ambing tanpa arah, Aulia merasakan ada cahaya baru. Ia mengikuti Fahd menuju mobilnya. Jalanan kota Arab yang tadinya terasa asing dan menakutkan kini berubah, seolah lebih ramah, lebih bersahabat. Di perjalanan, Aulia menatap keluar jendela. Lampu jalan berjejer indah, namun yang lebih indah adalah perasaan lega yang ia rasakan. Ia tidak lagi sendiri. Ada seseorang yang peduli, yang bersedia membuka pintu, dan yang mungkin akan menjadi awal dari babak baru hidupnya. Dan di sisi Fahd, ada getar samar yang ia rasakan. Ia tidak tahu mengapa hatinya begitu tersentuh oleh kisah wanita asing ini. Namun ia yakin, Allah tidak mempertemukan mereka tanpa alasan. Malam kian larut, dan takdir mulai menuliskan kisahnya. Sebuah pertemuan sederhana di halaman masjid akan berubah menjadi titik balik yang tak pernah Aulia bayangkan sebelumnya. Malam itu Aulia tiba di rumah Fahd. Sebuah rumah besar dengan halaman luas, lampu-lampu yang hangat, dan suasana yang begitu berbeda dengan tempat ia biasa tinggali di kampung. Hatinya bergetar, bukan karena silau melihat kemewahan, melainkan karena ia tidak percaya bahwa kini ada atap yang bisa melindunginya. Fahd mempersilakan Aulia masuk. Anggaplah rumah ini rumahmu juga. Malam ini, kau istirahat saja. Besok, jika kau siap, barulah mulai bekerja. Aulia mengangguk. Ia masih menunduk, merasa canggung. Namun begitu masuk ke kamar tamu yang disediakan, air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, melainkan lega. Ia menatap sajadah yang terlipat rapi di sudut kamar, lalu sujud syukur, memohon agar Allah menjaga langkah barunya. Keesokan harinya, Aulia mulai bekerja. Ia membersihkan dapur, merapikan peralatan, dan memasak makanan sederhana. Saat aroma masakannya memenuhi rumah, Fahd terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu bisa memasak dengan cita rasa yang begitu lezat. Masakanmu luar biasa, ucap Fahd sambil tersenyum. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aulia bekerja dengan sepenuh hati. Ia tidak pernah mengeluh, meski pekerjaannya padat. Baginya, kesempatan bekerja di rumah Fahd adalah anugerah yang tidak ternilai. Setiap kali selesai memasak, ia selalu menyisihkan waktu untuk berdoa. Ia yakin, pertolongan ini bukan kebetulan, melainkan jawaban dari doa-doanya selama ini. Pada bulan pertama, Aulia merasa tidak pantas menerima gaji. Suatu sore, ia memberanikan diri menemui Fahd. Tuan Fahd, izinkan aku bekerja 1 bulan tanpa gaji. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena engkau telah menolongku di saat aku tidak punya siapa-siapa.
Fahd menatapnya dalam-dalam. Ia menggeleng perlahan. Tidak, Aulia. Kebaikan tidak boleh dibalas dengan pengorbanan seperti itu. Engkau bekerja dengan sungguh-sungguh dan sudah sepantasnya engkau mendapatkan hakmu. Fahd menyerahkan amplop berisi gaji penuh. Air mata Aulia menetes lagi. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Tuan Fahd. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Fahd tersenyum tipis. Cukup doakan aku. Itu lebih dari cukup. Hari-hari terus berjalan. Perlahan, hubungan mereka berubah. Bukan hanya sebagai majikan dan pekerja, melainkan dua manusia yang saling menghormati. Aulia sering memasak makanan khas Indonesia dan Fahd begitu menyukainya. Dari dapur sederhana itu, tumbuhlah rasa yang tak pernah mereka sangka sebelumnya. Namun di balik semua itu, Fahd mulai merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Setiap kali melihat Aulia tersenyum, ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Setiap kali mendengar suaranya berdoa di kamar, hatinya ikut tenang. Fahd mulai sadar bahwa wanita sederhana yang dulu ia temukan di samping masjid, kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan Aulia, meski berusaha menjaga batas, juga merasakan hal yang sama. Ia sering menundukkan pandangan, takut jika hatinya melangkah terlalu jauh. Ia hanyalah seorang wanita asing yang datang dengan penuh luka. Bagaimana mungkin ia berharap lebih dari seorang pria sebaik Fahd? Namun takdir sedang menulis sesuatu yang jauh lebih indah. Sebuah rahasia perasaan yang pelan-pelan tumbuh, tanpa mereka sadari, sedang menuntun pada keputusan besar yang akan mengubah jalan hidup keduanya. Waktu bergulir begitu cepat. Dari hari ke hari, rumah Fahd semakin hidup dengan kehadiran Aulia. Suasana dapur yang dulunya sepi kini selalu dipenuhi aroma masakan hangat. Senyum Aulia yang tulus membuat para pembantu rumah lainnya merasa nyaman. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga membawa ketenangan di setiap langkahnya. Fahd sering memperhatikan Aulia diam-diam. Bagaimana ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, bagaimana ia bersabar menunggu masakan matang dengan penuh ketelitian, dan bagaimana ia selalu mengucapkan doa sebelum menghidangkan makanan. Setiap hal kecil tentang Aulia membuat Fahd merasa kagum. Suatu sore, Fahd duduk di ruang tamu sambil menatap langit jingga dari jendela besar rumahnya. Ia mengingat pertemuan pertama mereka di masjid, bagaimana Aulia duduk lemah dan putus asa. Kini, di hadapannya ada wanita yang berbeda, kuat, tabah, dan penuh kasih sayang. Hatinya bergetar. Ia tahu, perasaan itu bukan lagi sekadar iba, melainkan cinta. Malam itu, setelah makan malam, Fahd memanggil Aulia ke ruang tamu. Suasana hening. Aulia menunduk sopan, tidak tahu mengapa ia dipanggil. Aulia, ucap Fahd dengan suara tenang, selama ini aku melihat ketulusanmu. Engkau bukan hanya seorang pekerja di rumah ini. Engkau wanita yang berhati mulia. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Aulia terdiam. Dadanya berdebar. Apa itu, Tuan Fahd? Tanyanya hati-hati. Fahd menatapnya dalam-dalam lalu berkata mantap, maukah engkau menikah denganku? Aulia terkejut. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Ia tidak pernah membayangkan pria yang menolongnya itu akan melamarnya. Tuan Fahd, apakah engkau sungguh-sungguh? Suaranya bergetar. Fahd tersenyum lembut. Aku tidak pernah berbicara main-main, Aulia. Aku ingin engkau menjadi pendamping hidupku. Aku ingin engkau berada di sisiku, bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai istriku. Aulia terdiam lama. Ingatannya kembali pada hari-hari kelam ketika ia terlantar, ketika ia hampir menyerah. Semua itu seakan sirna dengan pertolongan Fahd. Kini, ia berdiri di hadapan pilihan besar, menerima cinta seorang pria yang benar-benar tulus, atau terus merasa rendah diri karena masa lalunya. Dengan suara pelan namun tegas, Aulia akhirnya berkata, jika itu memang yang engkau inginkan, aku bersedia. Fahd menarik napas lega. Matanya berbinar bahagia. Ia mengucap syukur, alhamdulillah. Malam itu, suasana rumah berubah menjadi penuh kehangatan.
Aulia merasa hidupnya benar-benar diputarbalikkan oleh takdir. Dari seorang wanita yang ditipu dan terlantar, kini ia menjadi calon istri seorang pria terhormat yang mencintainya. Dan di hati Fahd, tumbuh janji yang kuat. Ia akan menjaga Aulia, melindunginya, dan mencintainya dengan sepenuh hati. Hari-hari setelah lamaran itu terasa berbeda. Senyum Aulia semakin sering terlihat, meski kadang masih ada ragu di hatinya. Ia sering merenung di kamar, bertanya-tanya dalam doa, "Ya Allah, benarkah aku layak mendapatkan kebahagiaan sebesar ini?" Tetapi setiap kali ia teringat cara Fahd menolongnya sejak awal, hatinya menjadi tenang. Fahd pun tidak menunda. Ia segera menemui keluarga besarnya, menceritakan niat tulusnya untuk menikahi Aulia. Awalnya, sebagian keluarganya terkejut. Bagaimana mungkin seorang pria kaya Arab menikahi wanita asing yang datang dalam keadaan terlantar? Namun Fahd dengan tenang menjawab, "Aku tidak melihat masa lalunya, aku melihat hatinya." Ketulusan Aulia lebih berharga daripada harta apapun. Kata-kata itu membuat keluarganya akhirnya luluh. Mereka melihat kesungguhan di mata Fahd, lalu menyetujui niat baiknya. Hari pernikahan pun tiba. Suasana rumah besar keluarga Fahd berubah meriah. Di halaman yang luas, tenda-tenda putih berdiri megah. Bunga mawar dan melati menghiasi setiap sudut. Udara sore itu dipenuhi aroma wangi yang menenangkan. Aulia mengenakan gaun putih sederhana namun anggun. Wajahnya bercahaya meski tanpa hiasan berlebihan. Air matanya terus menetes, bukan karena sedih, melainkan syukur yang meluap. Ia teringat kampung halaman, hutang yang kini telah dilunasi oleh Fahd tanpa sepengetahuannya, dan semua pahit getir perjalanan yang akhirnya mengantarkannya pada momen suci ini. Di hadapan penghulu dan saksi, Fahd mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan penuh keyakinan. "Aku terima nikahnya Aulia dengan mas kawin yang disebutkan, tunai." Kalimat itu membuat seluruh tamu mengucapkan takbir. Aulia menunduk, menahan haru. Kini, statusnya berubah. Bukan lagi seorang wanita asing yang terlantar, melainkan istri sah dari seorang pria yang mencintainya sepenuh hati. Setelah acara akad, pesta kecil digelar. Para tamu menikmati hidangan, musik lembut mengalun, dan doa-doa kebaikan terus dipanjatkan. Fahd menatap Aulia dengan penuh cinta, lalu berbisik, "Mulai hari ini, engkau tidak sendirian lagi. Aku akan menjagamu seumur hidupku." Aulia tersenyum, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Fahd. Engkau telah mengubah hidupku. Aku bersyukur kepada Allah karena telah mempertemukan kita." Malam pertama mereka sebagai suami istri diisi dengan doa bersama. Di dalam kamar yang sederhana, mereka menundukkan kepala, bersyukur kepada Allah atas jalan takdir yang mempertemukan dua hati yang berbeda bangsa, bahasa, dan latar belakang. Dari wanita yang dulu ditipu agen dan hampir kehilangan harapan, kini Aulia menemukan rumah sejati dalam cinta dan kasih sayang. Dari seorang pria yang awalnya hanya ingin menolong, kini Fahd menemukan pasangan hidup yang akan melengkapinya. Dan sejak hari itu, keduanya hidup dalam kebahagiaan yang tidak pernah Aulia bayangkan sebelumnya. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari kesabaran, doa, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat. Setelah pernikahan, kehidupan Aulia benar-benar berubah. Rumah besar yang dulu terasa asing kini menjadi tempat ia pulang dengan penuh cinta. Setiap sudutnya seakan memiliki arti baru. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi perasaan takut. Kini, ia berjalan di rumah itu sebagai seorang istri, bukan sekadar pekerja. Fahd memperlakukan Aulia dengan penuh hormat. Ia tidak pernah membeda-bedakan, meskipun Aulia berasal dari kampung kecil jauh di Indonesia. Justru Fahd sering memuji kesederhanaan dan ketulusan istrinya itu. "Engkau membuat rumah ini terasa hidup," kata Fahd suatu sore, saat mereka duduk di beranda menikmati teh hangat. Aulia tersenyum, menatap suaminya dengan mata berbinar. "Aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan. Semua ini berkat pertolongan Allah dan juga kebaikanmu." Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang menenangkan. Aulia tetap memasak, bukan lagi karena kewajiban, tetapi karena ia ingin memberi rasa cinta lewat setiap hidangan. Fahd selalu pulang dengan senyum, dan Aulia menyambutnya dengan tangan terbuka.
Tak jarang, mereka duduk bersama menceritakan kisah hidup masing-masing. Aulia menceritakan masa kecilnya di desa, suara adzan dari surau kecil, dan malam-malam panjang ketika ia berdoa dalam sepi. Fahd pun menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia merasa kosong meski hidup dalam kelimpahan. Ia berkata, "Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi sejak engkau datang, kekosongan itu terisi. Engkau bukan hanya istriku, Aulia, engkau adalah anugerah." Kata-kata itu membuat Aulia tak kuasa menahan air mata. Ia menggenggam tangan suaminya, mengucap syukur dalam hati. Masa-masa sulit yang pernah ia lalui seakan menjadi pelajaran berharga. Kini, ia lebih menghargai setiap kebahagiaan kecil. Duduk berdampingan di beranda, berbagi tawa sederhana, bahkan sekadar menatap langit malam yang penuh bintang, semuanya terasa begitu indah. Tetangga dan kerabat Fahd yang semula ragu pun mulai melihat sendiri ketulusan Aulia. Mereka kagum pada wanita Indonesia yang bukan hanya cantik, tetapi juga sopan dan rajin. Perlahan, penerimaan itu tumbuh, hingga akhirnya semua orang menghormati Aulia sebagai bagian dari keluarga besar Fahd. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aulia semakin yakin, inilah jalan yang ditentukan oleh Allah untuknya. Dari perjalanan penuh air mata, ia dipertemukan dengan cinta yang tulus. Dan Fahd, setiap kali menatap Aulia, selalu merasa yakin bahwa keputusan menikahinya adalah salah satu anugerah terbesar dalam hidupnya. Ia tidak lagi melihat Aulia sebagai wanita asing yang pernah terlantar, melainkan sebagai pendamping hidup yang akan menemaninya selamanya. Malam itu, angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir yang khas. Di halaman rumah yang luas, Aulia duduk di samping Fahd. Lampu taman berkelip, bintang-bintang bertebaran di langit, seolah ikut bersaksi atas kebahagiaan yang kini mereka rasakan. Aulia menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat semua perjalanan getir yang pernah dilaluinya. Rumah kecil di kampung yang sunyi, hutang yang memberatkan hati, agen yang menipunya, malam-malam panjang saat ia duduk lapar di samping masjid umum. Semua itu kini terasa jauh, seperti mimpi buruk yang akhirnya sirna. "Ya Allah," bisiknya lirih, "Engkau tunjukkan jalan yang tak pernah kuduga. Dari terpuruk, Engkau angkat derajatku. Dari kesepian, Engkau hadiahkan seorang suami yang penuh kasih. Aku bersyukur dengan seluruh nafasku." Fahd menoleh, menatap istrinya dengan senyum hangat. Ia meraih tangan Aulia, menggenggamnya erat. "Aku juga bersyukur kepada Allah karena telah dipertemukan denganmu. Andai saja aku tidak melewati masjid hari itu, mungkin kita tidak akan pernah duduk di sini bersama." Aulia tersenyum, air matanya menetes. "Hari itu aku benar-benar hampir menyerah. Aku merasa sendirian, tidak ada jalan keluar. Tapi ternyata Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya." Mereka pun saling menundukkan kepala, mengucap doa bersama. Doa yang sederhana namun penuh makna. Semoga rumah tangga mereka diberkahi, semoga cinta mereka terjaga, semoga perjalanan hidup mereka senantiasa berada di jalan yang diridhainya. Hari-hari berikutnya, doa dan syukur menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Aulia. Setiap kali ia selesai memasak, ia berdoa semoga masakan itu menjadi keberkahan. Setiap kali ia menemani Fahd, ia berdoa semoga kebersamaan itu menjadi kekuatan. Dan setiap kali malam tiba, ia bersujud, mengucap syukur atas nikmat yang tak terhitung. Fahd pun demikian. Dalam setiap langkahnya, ia merasa ada ketenangan yang berbeda sejak menikahi Aulia. Ia menemukan arti sejati dari sebuah rumah tangga, bukan pada harta, bukan pada kemewahan, tetapi pada ketulusan hati yang saling melengkapi. Kabar tentang kebaikan Aulia pun mulai terdengar di lingkungan sekitar. Banyak yang terinspirasi oleh kisahnya. Seorang wanita sederhana dari kampung kecil di Indonesia yang sempat terlantar di negeri asing, kini berubah menjadi istri terhormat karena kesabaran, doa, dan keyakinannya. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik setiap ujian selalu ada jalan keluar. Bahwa ketika manusia menutup pintu, Allah selalu membuka pintu lain yang lebih indah. Dan di halaman rumah malam itu, Aulia menatap Fahd dengan penuh cinta. Ia sadar, perjalanan panjang penuh air mata yang pernah ia jalani bukanlah sia-sia.
Semua itu adalah bagian dari takdir, bagian dari skenario indah yang ditulis oleh Sang Maha Kuasa. Hari-hari berlalu dengan penuh kedamaian. Aulia kini benar-benar merasakan arti sebuah rumah. Bukan lagi sekadar tempat untuk berteduh, tetapi sebuah ruang yang dipenuhi cinta, doa, dan kebahagiaan. Sejak ia sah menjadi istri Fahd, hidupnya berubah seutuhnya. Setiap pagi, Aulia bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Fahd dengan lembut. Senyum di wajahnya seakan menjadi cahaya pertama yang menyapa hari. Fahd selalu membalas dengan tatapan penuh kasih, seolah berkata bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada memulai hari bersama wanita yang ia cintai. Di sore hari, mereka sering duduk di beranda, berbincang ringan sambil menikmati teh hangat. Fahd menceritakan aktivitasnya, sementara Aulia sesekali berbagi cerita tentang kampung halamannya. Meski jauh dari tanah kelahirannya, Aulia kini tidak lagi merasa asing. Ia merasa dunia ini adalah rumahnya, selama ada Fahd di sisinya. Suatu malam, Aulia duduk menatap jendela kamar. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma malam yang sunyi. Ia menoleh pada Fahd, lalu berkata lirih, "Aku sering bertanya-tanya, mengapa aku harus ditipu agen, mengapa aku harus terlantar dan menangis di negeri asing. Tapi kini aku paham. Semua itu adalah jalan Allah untuk mempertemukan aku denganmu." Fahd menggenggam tangannya erat. "Dan aku juga bersyukur, Aulia. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu, di halaman masjid, aku akan menemukan wanita yang akan menjadi cahaya dalam hidupku. Engkau adalah takdir terindah yang Allah berikan padaku." Mata Aulia berkaca-kaca, namun kali ini bukan karena kesedihan. Ia tersenyum, lalu menundukkan kepala. "Semoga kita selalu bersama dalam suka maupun duka hingga akhir hayat." Sejak saat itu, rumah tangga mereka menjadi teladan. Aulia yang dulu hanya seorang gadis sederhana dari desa, kini hidup sebagai istri yang dicintai dan dihormati. Fahd yang dulunya hanya seorang pria yang mencari makna hidup, kini menemukannya dalam ketulusan cinta seorang wanita. Kisah mereka berakhir dengan kebahagiaan, bukan kebahagiaan yang datang begitu saja, melainkan kebahagiaan yang lahir dari kesabaran, doa, dan keyakinan. Dan di bawah cahaya bulan malam itu, mereka berdua saling berpandangan dengan senyum yang sama-sama tulus. Sebuah senyum yang menandakan awal dari kehidupan baru yang penuh cinta, penuh doa, dan penuh syukur. Hidup bahagia selamanya, itulah akhir perjalanan panjang Aulia. Dari gelapnya jalan penuh penipuan, hingga terang cahaya rumah tangga yang diberkahi. Semua itu adalah bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya, meski kadang melalui jalan yang penuh ujian. Sahabat Cantika Story yang dirahmati Allah, inilah akhir dari kisah Aulia, seorang wanita muda sederhana yang berani merantau ke negeri asing demi mencari kehidupan yang lebih baik. Dari cerita ini, kita dapat mengambil banyak sekali hikmah yang mendalam untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Aulia berangkat dengan niat tulus, membawa doa dan tekad kuat, namun ia justru ditipu agen yang tidak bertanggung jawab. Begitulah kehidupan, ada kalanya kita jatuh pada cobaan yang tidak pernah kita bayangkan. Tetapi ingatlah, setiap ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan diri kita. Kedua, sabar adalah kunci. Saat terlantar di negeri orang, Aulia tidak menyerah. Meski lapar, meski ditolak berkali-kali, ia tetap bertahan. Inilah pelajaran besar untuk kita semua. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi jalan buntu, tetapi kesabaranlah yang akan membuka pintu keluar. Kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan tetap berusaha sembari meyakini bahwa pertolongan Allah pasti datang. Ketiga, jangan pernah meremehkan doa. Di saat Aulia duduk di samping masjid dengan hati hancur, ia masih mengangkat tangannya memohon kepada Allah. Dan justru dari tempat suci itulah pertolongan datang. Doa yang lahir dari hati yang tulus akan sampai kepada Sang Maha Mendengar. Kita diajarkan, seberat apapun hidup ini, jangan pernah putus berdoa. Keempat, kebaikan selalu kembali pada diri kita. Fahd menolong Aulia tanpa pamrih, hanya karena iba melihat penderitaannya. Namun kebaikan itu justru kembali kepada dirinya dalam bentuk yang lebih indah,
ia menemukan seorang istri yang setia, sabar, dan penuh ketulusan. Begitu pula dengan kita, sahabat semua, jangan pernah lelah berbuat baik. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita dengan cara yang tidak kita duga. Kelima, takdir Allah selalu yang terbaik. Aulia berangkat dengan mimpi menjadi pekerja biasa, namun Allah menulis takdir yang lebih indah, menjadi seorang istri yang dicintai dan dihormati. Apa yang tampak buruk di awal, justru menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Oleh karena itu, ketika kita diuji, jangan buru-buru mengeluh. Percayalah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik dari yang kita minta. Sahabat Cantika Story, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Jangan mudah putus asa ketika ditimpa kesulitan. Jangan berhenti berdoa ketika merasa sendirian. Dan jangan ragu untuk menolong orang lain, karena bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan menjadi pintu kebahagiaan besar bagi seseorang. Akhirnya, marilah kita tutup kisah ini dengan renungan. Jika Allah mampu mengubah hidup Aulia dari penderitaan menjadi kebahagiaan, maka yakinlah Allah juga mampu mengubah hidup kita, asalkan kita tetap sabar, tetap berdoa, dan tetap berbuat baik. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran, menjadikannya bekal dalam menghadapi kehidupan, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.